Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winisa Rahmi Alvin, NIM 19042196. Dalam mata kuliah Statistik Sosial, saya akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama, konsep statistik deskriptif dan statistik induktif. Yang kedua, pengukuran statistik dan penyajian data. Konsep statistik deskriptif dan statistik induktif. Pada umumnya, statistika dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu statistika deskriptif dan induktif. Statistika deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu hasil pengamatan atau data, sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data dan informasi tersebut. Yang harus mendapatkan perhatian dalam statistik deskriptif adalah hanya menyajikan atau memberikan informasi dari data yang dimiliki atau data dari sampel, dan bukan memberikan kesimpulan ataupun tentang data populasi. Penyampaian informasi yang dimaksud dapat berupa diagram, grafik, gambar, dan tabel. Statistika induktif. Statistika induktif adalah mencangkup metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data atau data dari sampel yang kemudian digunakan untuk melakukan peramalan atau penaksiran kesimpulan mengenai data secara keseluruhan. Generalisasi tersebut mempunyai sifat tidak pasti karena hanya berdasarkan pada data dari sampel. Oleh sebab itu, dalam statistika induktif harus didasari dengan teori peluang. Pokok-pokok bahasan yang diuraikan di dalam statistika deskriptif sebagai berikut. Yang pertama, distribusi frekuensi. Yang kedua, pengukuran nilai-nilai statistika. Yang ketiga, angka indeks. Dan yang keempat, analisis time series. Dalam statistika induktif, yaitu yang pertama probabilitas, yang kedua kurva normal, yang ketiga sampling dan distribusi sampling, yang keempat estimasi, yang kelima uji hipotesis, yang keenam regresi, dan yang ketujuh korelasi. Yang kedua, pengukuran statistik dan penyajian data. Pengukuran adalah proses hal mana suatu angka atau simbol diletakkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Imam Ghazali 2005. Misal, orang dapat digambarkan dari beberapa karakteristik, yaitu umum, tingkat pendidikan, jenis kelamin, tingkat pendapatan, dan lain-lain. Jenis-jenis skala pengukuran yang pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu objek. Misalnya dapat dilihat pada variabel jenis kelamin, di mana pengelompokan umumnya hanya menjadi dua, yaitu laki-laki L dan perempuan P yang masing-masing diberi kode 1 dan 2. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lembaga-lembaga bilangan hasil pengukuran berupa urutan atau tingkatan. Uji statistik yang sesuai adalah modus, median, distribusi frekuensi, dan distribusi non-parametrik. Yang ketiga, skala interval merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai 0. Pada skala rasio, nilai 0 bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio. Tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Setelah memperoleh data, biasanya data-data yang diperoleh tersebut dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk tabel dan diagram. Cara penyajian data yang pertama, narasi. Penyajian data dengan narasi yaitu cara penyajian dengan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat. Yang kedua, tabel. Penyajian data
dengan tabel merupakan cara yang paling mudah dilakukan dalam sejumlah penelitian statistika. Penyajian dengan tabel ini biasanya dipergunakan untuk kepentingan analisis perbandingan-perbandingan yang diperlukan dalam teori penelitian sosial. Yang ketiga, grafik atau diagram. Jenis penyajian data yang dipergunakan dalam grafik atau diagram ini sudah mafhum dilakukan dalam serangkaian penelitian sosial ataupun eksperimen yang secara garis besarnya menjelaskan tentang visualisasi penelitian atau informasi tentang kegiatan secara ringkas, menarik, dan jelas. Dan yang terakhir adalah peta, bentuk penyajian data selanjutnya yang kerap kali dilakukan oleh para penelitian, biasanya dalam bentuk peta atau garis. Jenis data atau informasi ini lebih mengerucut pada data kependudukan yang ditampilkan dalam bentuk peta oleh lembaga pemerintahan ataupun masyarakat umum. Sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.